Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Indra Pratiwi, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kasus pembunuhan aktivis HAM yang mengguncang Indonesia, yaitu kasus pembunuhan Munir Said Thalib, seorang aktivis hak asasi manusia atau HAM yang tewas pada 7 September 2004. Sebelum kita memasuki lebih dalam tentang kasus tragis yang terjadi pada Munir Said Thalib ini, penting untuk kita memahami terlebih dahulu apa itu hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, yang tidak bisa dicabut atau dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh negara. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak untuk diperlakukan secara setara di depan hukum. Hak asasi manusia adalah landasan fundamental yang memastikan bahwa setiap orang dihormati dan dilindungi dalam martabat dan kebebasannya. Namun, dalam banyak situasi, termasuk di Indonesia, hak-hak ini seringkali terancam baik oleh pemerintah, korporasi, maupun individu lainnya. Inilah yang membuat perjuangan untuk hak asasi manusia begitu penting, terutama ketika ada upaya-upaya untuk menindas atau mengabaikan hak-hak tersebut, seperti yang terjadi pada aktivis-aktivis yang berjuang untuk mengungkapkan kebenaran. Kasus Munir Said Thalib adalah contoh nyata bagaimana hak asasi manusia bisa dijegal oleh kekuatan yang lebih besar. Munir yang dengan tegas memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM di Indonesia justru menjadi korban dari ketidakadilan yang ia lawan. Pembunuhannya bukan hanya melukai keluarga dan rekan-rekannya, tetapi juga menjadi simbol dari betapa rentannya HAM di negara yang seharusnya menjamin perlindungannya. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana kasus Munir berkaitan erat dengan perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, serta dampaknya terhadap masyarakat dan hukum negara. Kasus pembunuhan Munir Said Thalib ini merupakan salah satu tragedi yang paling mencengangkan dalam sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Munir, seorang aktivis HAM yang berani ditembak mati dalam sebuah cara yang terencana dan penuh intrik. Kematian Munir bukan hanya menjadi kehilangan besar bagi dunia perjuangan hak asasi manusia, tapi juga membuka luka lama tentang praktik pelanggaran HAM dan ketidakadilan yang terus berlangsung di Indonesia. Kasus ini mengundang perhatian nasional dan internasional yang luas dan hingga kini masih terus diperdebatkan karena banyaknya ketidakjelasan dan penyimpangan yang terjadi dalam proses penyelidikan dan penuntutannya. Penuntasan kasus Munir yang belum memadai menjadikannya simbol ketidakberasan sistem hukum di Indonesia dan menggugah gerakan-gerakan pembelaan hak asasi manusia untuk terus berjuang demi keadilan. Munir Said Thalib dilahirkan pada 8 Desember 1965 di Malang, Jawa Timur. Sejak awal karirnya, Munir dikenal sebagai seorang aktivis yang vokal dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan. Ia sangat dikenal karena keberaniannya menentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak berwenang, terutama oleh pemerintah Indonesia dan aparat negara, serta pihak-pihak yang berkuasa.
Munir adalah salah satu pendiri Impartial Institute for Policy Research and Advocacy, sebuah lembaga yang memiliki fokus utama dalam mengadvokasi hak asasi manusia dan mengawasi kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan sosial dan hukum. Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Munir mulai dikenal luas berkat keberaniannya menyoroti berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah penyelidikan yang dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Timur pasca referendum 1999. Ketika militer Indonesia dituduh melakukan berbagai pelanggaran HAM yang berat, sampai seorang aktivis Munir juga memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan, seperti masyarakat adat, orang-orang yang menjadi korban konflik bersenjata. Keberanian Munir untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran ini membuatnya menjadi sasaran kritik dan ancaman dari banyak pihak, termasuk aparat negara dan militer. Walaupun ia tahu resiko yang dihadapinya, Munir tetap teguh dalam perjuangannya untuk mengungkapkan keberanian dan memperjuangkan keadilan bagi korban-korban pelanggaran HAM. Pada 6 September 2004, Munir terbang menuju Amsterdam untuk melahirkan studinya di Belanda dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia untuk menghadiri serangkai pertemuan internasional mengenai hak asasi manusia. Namun, dalam perjalanan tersebut, Munir merasa tidak enak badan dan akhirnya meninggal dunia dalam penerbangan tersebut. Kematian yang terjadi di tengah penerbangan ini awalnya dianggap sebagai sebuah insiden yang disebabkan oleh masalah kesehatan. Namun, hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak Belanda pada tanggal 9 September 2004 menunjukkan bahwa Munir tidak meninggal karena masalah medis biasa, melainkan akibat keracunan arsenik, sebuah bahan kimia beracun yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Racun arsenik ini menunjukkan bahwa kematian Munir bukanlah sebuah kecelakaan atau gangguan kesehatan biasa, melainkan dengan pembunuhan yang direncanakan dengan cermat. Penyelidikan awal oleh polisi di Indonesia sempat menganggap bahwa Munir meninggal karena gangguan kesehatan atau mungkin keracunan makanan. Namun, hasil otopsi yang dilakukan oleh otoritas Belanda memaksa pihak berwenang untuk mengubah arah penyelidikan mereka. Temuan ini membuka jalan bagi upaya untuk mengungkapkan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Munir dan apakah ada motif di balik perbuatannya. Setelah Munir meninggal, Komnas HAM Indonesia segera membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab kematian Munir. Pada tahun 2005, penyelidikan dilakukan lebih mendalam dan akhirnya di tahun ini pihak kepolisian Indonesia menetapkan bahwa seorang yang terlibat dalam pembunuhan Munir adalah Polikarpus Budi Prianto, seorang pilot Garuda Indonesia. Pilot Polikarpus ini diketahui berada di penerbangan yang sama dengan Munir dan juga memberikan arsenik ke dalam kopi yang diminum oleh Munir. Polikarpus diadili pada tahun 2008. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas tuduhan melakukan pembunuhan terhadap Munir. Proses hukum ini merupakan langkah awal dalam mencoba mengungkap kebenaran di balik kematian Munir. Namun, meskipun Polikarpus dijatuhi hukuman, banyak pihak yang meragukan apakah ia bertindak sendiri atau ada pihak yang lebih tinggi di balik pembunuhan ini. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ada keterlibatan pihak-pihak dalam pemerintahan atau lembaga dalam kasus ini. Sebagai tambahan, meskipun Polikarpus adalah aktor yang didakwa, sejumlah petunjuk yang ditemukan oleh tim investigasi
menunjukkan bahwa proses pembunuhan ini lebih rumit dan melibatkan pihak-pihak yang lebih berpengaruh. Pengadilan tidak langsung mengungkapkan apakah ada yang lebih banyak aktor yang terlibat, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa pembunuhan Munir merupakan bagian dari skema yang lebih besar yang melibatkan pihak-pihak tertentu yang ingin menghentikan perjuangannya dalam mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara. Pada 2014, Polikarpus dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 7 tahun yang memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk keluarga Munir dan aktivis hak asasi manusia. Keputusan ini semakin memperburuk persepsi bahwa kasus Munir tidak pernah mendapatkan penuntasan yang memadai. Salah satu aspek paling kontroversial dalam kasus pembunuhan Munir adalah adanya dugaan bahwa pembunuhan ini melibatkan pihak-pihak berkuasa di Indonesia. Mengingat Munir adalah seorang aktivis yang terkenal dengan titik tajam terhadap pemerintah dan aparat negara. Banyak pihak berpendapat bahwa kematiannya mungkin berhubungan dengan upaya untuk menutup-nutupi pengungkapan pelanggaran HAM besar yang sedang dilakukan Munir. Munir diketahui sedang menggali banyak informasi terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara, termasuk keterlibatan militer dan intelijen dalam berbagai kekerasan terhadap rakyat sipil. Sebagai contoh, ia sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang menerapkan operasi militer di daerah konflik seperti Aceh, Papua, dan Timor Timur. Ada kekhawatiran bahwa pembunuhan Munir merupakan upaya untuk menghentikan investigasinya yang dapat menjerat banyak pihak yang berkuasa. Sejumlah spekulasi muncul terkait keterlibatan lembaga intelijen negara dalam pembunuhan Munir. Para pengamat politik dan HAM mempertanyakan apakah pembunuhan Munir hanya merupakan tindakan individu atau apakah ada upaya sistematis untuk menyingkirkan seorang tokoh yang berani mengungkap kebenaran. Beberapa organisasi internasional, termasuk Human Rights Watch, telah mengajukan pertanyaan terkait potensi keterlibatan aktor-aktor besar dalam pemerintahan yang memiliki kepentingan untuk menghentikan Munir. Namun, hingga saat ini, meskipun ada berbagai spekulasi dan dugaan, belum ada bukti yang cukup untuk membuktikan keterlibatan pihak-pihak lain yang lebih tinggi dalam hierarki kekuasaan. Hal ini membuat kasus ini tetap menjadi misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Kasus Munir tidak hanya menjadi perhatian bagi keluarga dan teman-teman dekatnya, tetapi juga banyak organisasi hak asasi manusia di Indonesia dan luar negeri. Setelah pembunuhan Munir, keluarga dan rekan-rekannya terus berjuang untuk mencari keadilan dan mengungkap siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematian Munir. Mereka terus melakukan berbagai upaya untuk mendesak pihak berwenang agar membuka kembali kasus ini dan menuntut agar semua pihak yang terlibat dihukum. Imparsial, lembaga yang didirikan oleh Munir dan organisasi-organisasi HAM lainnya terus mendorong agar pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah konkret dalam mengungkapkan kebenaran. Mereka menuntut agar Komnas HAM melakukan penyelidikan lebih mendalam dan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan Munir teradili. Selain itu, sejumlah acara, seminar, dan konferensi internasional seringkali diselenggarakan untuk mengenang Munir dan perjuangannya. Munir dihormati sebagai pahlawan HAM, dan namanya diabadikan dalam berbagai bentuk penghargaan internasional yang diberikan kepada
para pejuang hak asasi manusia. Walaupun banyak pihak yang merasa kecewa dengan kurangnya penuntasan hukum, perjuangan untuk mengungkapkan kebenaran tentang pembunuhan Munir tetap menjadi titik tekan utama bagi banyak aktivis. Munir Said Tholib meninggalkan warisan yang tak terhingga dalam dunia perjuangan hak asasi manusia. Sebagai seorang aktivis yang tak kenal takut, Munir terus memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM. Meskipun ia harus menghadapi ancaman dan intimidasi, kematian Munir mengubah kesadaran banyak orang di Indonesia dan dunia akan pentingnya perjuangan untuk keadilan dan hak asasi manusia. Setelah kematiannya, banyak yang menilai bahwa perjuangan Munir belum selesai. Meski ia telah meninggal, semangat dan dedikasinya terhadap hak asasi manusia terus menginspirasi banyak orang untuk melanjutkan perjuangannya dan untuk terus mengumpulkan kebenaran dan keadilan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Keberanian dan integritasnya tetap menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, dan hingga kini banyak orang yang tetap berjuang agar keadilan bagi Munir tercapai. Kasus pembunuhan Munir Said Tholib tetap menjadi salah satu peristiwa yang paling kontroversial dan misterius dalam sejarah Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa orang yang dihukum terkait dengan pembunuhan ini, ketidakjelasan mengenai siapa yang sebenarnya berada di balik peristiwa ini terus mengundang perdebatan. Munir menjadi simbol perjuangan bagi hak asasi manusia dan sampai saat ini, keadilan bagi Munir masih menjadi perjuangan yang terus berlanjut. Setiap tahun, saat peringatan kematiannya, banyak orang yang tetap bersuara dan berjuang demi mengungkapkan kebenaran tentang siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhannya. Proses hukum yang masih jauh dari memuaskan memperlihatkan bahwa dalam negara yang sedang menjalani transisi politik, upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan tetap menghadapi tantangan besar. Munir Said Tholib mungkin telah pergi, namun semangat dan dedikasinya untuk menegakkan hak asasi manusia terus hidup dalam setiap langkah. Semoga analisis dari video yang saya buat ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kita memahami pentingnya HAM di Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan video yang saya buat. Sampai jumpa di video selanjutnya.